ada kutipan menarik nih. Ini tuh lebih kayak ngelempar sesuatu ke mesin cuci cuma buat lihat apa yang ancur. Nah, itu kata-kata dari seorang kapten kapal pesiar waktu ngejelasin uji coba di laut yang kacau balau. Satu kalimat aja udah cukup buat ngasih gambaran soal eksperimen yang berisiko tinggi dan ya penuh kekacauan. Nah, terus gimana jadinya kalau logika mesin cuci tadi diterapin ke Silicon Valley? Kita bakal ngebahas kisah seorang pria yang ngejadiin kekacauan itu sebagai mesin pendorongnya yang terus-terusan mendobrak batasan dari apa yang dianggap mungkin. Oke, kita mulai dari bagian pertama, sang pencari. Dan yang kita maksud pencari di sini adalah Jim Clark, seorang miliarder yang selalu gelisah, yang bahkan bingung buat ngejelasin pekerjaannya sendiri itu apa. Dan buat ngertiin orang ini, kita cuma perlu lihat kapalnya, yang gila banget, Hyperion. Ini metafora yang sempurna buat kepribadiannya. Ambisi Clark ini bener-bener gila. Lihat aja kapalnya, Hyperion. Ini bukan kapal biasa ya, ini kapal layar tiang tunggal paling gede sedunia, dan dikendaliin sama 25 komputer. Bahkan dirancang biar bisa dikemudiin dari jarak jauh lewat internet. Coba bayangin deh, kapal ini tuh kayak manifestasi fisik dari hasratnya Clark buat ngehancurin semua batasan, mau itu teknologi atau tradisi. Nah, ini ngebawa kita ke konsep intinya, the new thing. Apa sih itu? Ini tuh bukan sekedar penemuan baru ya, tapi sebuah ide yang udah di ujung tanduk, siap buat jadi komersial, siap meledak, dan siap ngubah dunia. Dan buat orang kaya Clark, cuma ini yang penting, ngejar ide besar berikutnya yang bakal ngerombak seluruh industri. Kutipan ini bener-bener nangkep banget psikologi di balik pencariannya Clark. Pernah ngerasain nggak sih kayak ada kata yang udah di ujung lidah, tapi nggak keluar-keluar? Perasaan yang enak sekaligus nyiksa itu? Nah, Clark itu milih buat hidup di kondisi kayak gitu selamanya. Terus-terusan nyari-nyari apa yang bakal datang selanjutnya. Terus, dorongan buat terus-terusan nyari ini datangnya dari mana sih? Biasanya lahir dari konflik. Buat Clark, konfliknya itu epik banget. Terjadi di perusahaan pertamanya, Silicon Graphics. Ini pertarungan antara visinya sebagai seorang insinyur pemberontak melawan manusia organisasi yang dia benci banget. Waduh, perbandingannya kontras banget. Di satu sisi ada Clark, anarki, kekacauan, nyari masa depan tanpa peta. Di sisi lain ada Ed McCracken, CEO-nya, hierarki, teratur, penuh proses. Clark itu suka banget bikin lelucon praktis, sementara McCracken nuntut keseriusan profesional. Ini bukan cuma beda gaya loh, ini beneran kayak dua alam semesta yang tabrakan di bawah satu atap. Dan nggak ada yang lebih pas buat ngegambarin perpecahan ini selain lelucon Ed McMuffin. Jadi ceritanya gini, anak perempuannya Clark nggak bisa inget nama CEO Ed McCracken, jadi manggilnya Ed McMuffin. Clark tentu aja nganggap ini lucu banget, jadi dia iseng bikin plakat nama baru yang kelihatan resmi, terus dipasang di pintu kantor CEO-nya. Selama 3 hari loh, McCracken bolak-balik masuk kantornya tanpa sadar sama sekali, sementara para engineer lain nahan ketawa. Di hari keempat, plakat itu hilang gitu aja. McCracken nggak pernah ngomong apa-apa, yang justru bikin lelucon itu jadi legenda di perusahaan. Ujung-ujungnya, ya bentrokan budaya ini nggak bisa dihindarin lagi. Clark udah frustrasi dan bosen. Akhirnya, dia cabut dari perusahaan yang dia bangun sendiri. Menurut dia, Silicon Graphics udah kehilangan gregetnya dan pasti bakal ketinggalan the new thing berikutnya. Dan keputusannya buat pergi inilah yang justru ngebawa dia buat nyiptain sesuatu yang jauh lebih gede. Dan sesuatu yang lebih besar itu adalah Netscape. Tanggal 9 Agustus 1995, sebuah perusahaan yang awalnya cuma ide gila dan beberapa anak kuliahan, tiba-tiba IPO. Dan ini bukan sekedar IPO biasa, ini meledak, sampai-sampai bikin guncangan otak yang ngubah Silicon Valley buat selamanya. Nah, ini dia momen yang ngubah sumurnya. Waktu nyari dana, Clark ngajuin permintaan yang revolusioner banget ke para pemodal Ventura. Dia bilang, dolar saya nilainya 3 kali lipat dari dolar kalian. Bayangin, pernyataan ini benar-benar ngejungkir balikin dinamika kekuasaan antara pemilik modal sama pemilik ide di Silicon Valley. Biar kebayang ledakannya kayak apa, cukup tahu satu angka ini aja. Harga saham awal Netscape itu $18. Tapi di hari pertama perdagangannya, harganya meroket. Puncaknya $171. Angka ini aja udah cukup buat ngegambarin betapa gilanya IPO Netscape dan gimana nih nyiptain gelombang kejut finansial yang belum pernah ada sebelumnya. Skalanya itu gede banget.
Sampai-sampai seorang venture capitalist, John Doerr, nyebut ini sebagai penciptaan kekayaan legal terbesar dalam sejarah planet ini. Ini bukan cuma perusahaan biasa. Ini adalah momen bersejarah dalam ekonomi, di mana para engineer secara resmi ngambil alih kekuasaan. Tapi ledakan Netscape ini bukan cuma soal duit ya, jauh lebih besar dari itu. Kejadian ini secara nggak sengaja nulis ulang aturan main kapitalisme. Menciptakan sebuah formula baru, semacam cetak biru yang bisa diulang-ulang buat ngebangun perusahaan disruptif dengan kecepatan kilat. Dan Clark, tentu aja dia nggak berhenti. Setelah punya pengalaman yang bikin frustrasi sama sistem kesehatan, target dia berikutnya bahkan lebih gede dari internet, benerin sistem kedokteran di Amerika. Dia pengen banget langsung menggunain formula Netscape ke industri raksasa yang udah rusak ini. Idenya dia sebut berlian ajaib, sebuah sketsa simple buat perusahaan barunya, Healthyon. Dan ini nekat banget. Dia mau nempatin startupnya persis di tengah-tengah industri senilai $1,5 triliun. Tujuannya buat ngehubungin dokter, asuransi, pasien, sama perusahaan. Biar apa? Biar semua urusan dokumen dan inefisiensi hilang lewat satu jaringan aja. Dan yang paling keren, rencana bisnisnya ya konsep itu sendiri, nggak ada yang lain. Tabel ini nunjukin betapa radikal pergeserannya. Model lama kan gini, bikin produk, cari untung, baru go public. Nah caranya Netscape beda. Jual konsepnya dulu, bikin heboh, terus langsung go public. Saham itu bukan lagi hasil akhir, tapi jadi modal buat ngakuisisi kompetitor. Tiba-tiba, kecepatan dan persepsi jadi jauh lebih penting daripada keuntungan. Aturan mainnya benar-benar ditulis ulang. Oke, ini ngebawa kita ke bagian terakhir dan mungkin pertanyaan paling penting. Apa sih sebenarnya yang ada di kepala seorang pencari abadi kayak gini? Yuk kita coba selami psikologi di balik si optimis yang gak pernah bahagia ini. Jadi, apa sih yang sebenarnya ngedorong pencarian yang gak pernah selesai dan gak nyaman ini buat nemuin the new thing? Apa yang bikin seseorang terus-terusan nyari, bahkan setelah suksesnya udah luar biasa banget? Penulis Michael Lewis punya deskripsi yang pas banget. Jim Clark itu optimis yang paling tidak bahagia yang pernah ada. Dia itu orang yang butuh perubahan terus-menerus dan kebutuhannya itu nggak pernah bisa terpuaskan. Ini nunjukin kalau pencarian itu sendiri mungkin bukan soal nemuin kebahagiaan, tapi ya soal proses pencariannya itu sendiri. Dan pada akhirnya, semuanya ini berujung pada satu ironi yang kuat banget. Kemajuan ekonomi itu kan seringkali tujuannya buat bikin kita lebih nyaman. Tapi, kemajuan itu justru bergantung sama orang-orang yang milih buat nggak pernah merasa nyaman. Dan mungkin, itulah pelajaran terbesarnya. Dunia teknologi modern yang kita nikmati sekarang ini dibangun di atas kegelisahan abadi dari orang-orang kayak Jim Clark.